teman-teman semua, kembali lagi dengan aku. Di video kali ini kita bakalan membahas soal wawancara, tapi sebelum ke videonya jangan lupa di like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Tanpa lama-lama kita langsung aja baca ke soal nomor 1. Saat pembayaran uang lembur, saya mendapatkan uang lembur yang melebihi jam kerja lembur saya. Kita baca dulu opsinya. A. Menanyakan kepada bendahara. B. Mengembalikan ke bendahara. Ini bukan mengabaikan ya teman-teman, tapi aku typo ini itu mengembalikan. Mengembalikan ke bendahara. Oke, kemudian yang C, menerima dan menganggapnya sebagai bonus. Yang D, meminta pendapat teman apa yang harus saya lakukan. Oke teman-teman, sebenarnya soal ini itu menilai apakah kita memiliki integritas diri dan jujur dalam bekerja teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kita mendapatkan sesuatu yang bukan menjadi hak kita, maka sebaiknya harus dikembalikan teman-teman ya. Karena kan di sini uang lemburnya itu melebihi jam kerja lembur teman-teman. Berarti kan yang lebih itu bukan hak kita, jadi harus kita kembalikan teman-teman. Nah, di sini poin tertinggi itu adalah yang B, mengembalikan. Kemudian untuk poin 3 itu adalah menanyakan ke bendahara. Kemudian yang D itu poinnya 2. Yang C poinnya 1 teman-teman ya. Nah, kalau yang A itu menanyakan kepada bendahara. Udah jelas-jelas itu bukan hak kita ya. Kita udah tahu itu lebih. Ya harusnya kita kembalikan ya teman-teman. Gak usah nanya lagi kayak gitu. Kemudian kalau yang D meminta pendapat teman apa yang harus saya lakukan. Ini dia jadi bingung sendiri teman-teman. Padahal jelas-jelas itu bukan hak dia ya. Otomatis harus dikembalikan ya teman-teman. Kalau yang C menerima dan menganggapnya sebagai bonus. Nah ini tuh orang yang tidak jujur ya teman-teman. Makanya poinnya 1. Oke, lanjut ke soal nomor 2. Kita baca bareng-bareng. Seseorang menawarkan saya mengenai kenaikan jabatan, namun saya harus mempersiapkan sejumlah uang sebagai imbalannya. Kita baca dulu opsinya. A. Menolak karena tidak memiliki uang. B. Menolak dengan tegas dan tetap bekerja seperti biasanya. C. Menolak dan menegurnya agar tidak melakukan hal demikian. D. Menolak dan melaporkan pada atasan atas tindakan tersebut. Oke, jadi tindakan yang menunjukkan bahwa kita memiliki integritas dalam bekerja adalah dengan menolak segala sesuatu yang melanggar norma dan aturan ya teman-teman. Contohnya, menyogok demi kenaikan jabatan ya teman-teman. Nah itu salah. Maka pilihan jawaban yang memiliki skor paling tinggi itu adalah yang C teman-teman. Menolak dan menegurnya agar tidak melakukan hal demikian ya teman-teman. Karena selain menolak tindakan yang melanggar aturan, terdapat tindakan yang menunjukkan kepedulian agar kegiatan menyogok tersebut dapat dihentikan teman-teman ya. Jadi selain dia menolak, dia menegur supaya tidak ada lagi kejadian seperti ini atau orangnya itu tidak lagi melakukan hal sogok menyogok seperti ini ya teman-teman. Makanya di sini jawaban yang paling tepat itu adalah yang C, skornya tertinggi 4. Kemudian untuk skor 3 itu adalah yang B teman-teman. Nah, skor 3 itu yang B. Kenapa? Karena di sini dia menolak ya. Menolak dengan tegas dan tetap bekerja seperti biasanya. Tapi sayangnya dia tidak mengingatkan kepada orang yang minta suap itu teman-teman ya. Jadi di sini mata rantainya itu tidak terputuskan. Oke, jadi di sini poinnya 3. Kalau yang poinnya 2 itu adalah yang D teman-teman. Menolak dan melaporkan kepada atasan atas tindakan tersebut. Nah, menurut aku tindakan ini tuh kurang bijak ya, melaporkan kepada atasan. Lebih baiknya kita kasih tahu dulu, kita peringatin dulu kalau memang tidak diindahkan juga teman-teman, baru kita laporkan ya teman-teman. Jadi di sini poinnya 2. Untuk A itu poinnya 1, menolak karena tidak memiliki uang. Berarti dengan kata lain kalau misalnya dia punya uang, pasti dia tidak menolak ya teman-teman, seperti itu. Ini karena dia lagi nggak punya uang aja makanya dia menolak. Sebenarnya itu nggak bagus juga ya teman-teman. Makanya poinnya 1. Dan tertinggi di sini poinnya adalah yang C. Lanjut ke soal nomor 3. Kita baca bareng-barang. Suatu hari saya mengirim barang pada alamat yang salah. Ketika saya ingin meminta barang itu kembali, ternyata barang itu telah digunakan. Kita baca dulu opsinya. A. Meminta ganti rugi pada orang yang telah menggunakan barang tersebut. B. Meminta maaf dan mengganti barang tersebut. C. Meminta maaf pada pemilik barang. D. Menjelaskan kejadian yang sebenarnya dan mengharapkan kebijaksanaan si pemilik barang.
Oke, jadi sebagai bentuk tanggung jawab dalam bekerja adalah dengan meminta maaf, teman-teman, dan mengganti barang yang sudah digunakan sebagai penyelesaian terhadap masalah. Jadi, jawaban yang paling memiliki skor tertinggi itu adalah yang B, teman-teman. Ya, seperti yang udah aku jelaskan. Nah, kalau untuk pilihan jawaban yang C, yaitu meminta maaf pada pemilik barang, itu kurang tepat karena hanya meminta maaf dan tidak menyelesaikan masalah. Dan yang C ini bernilai 3, teman-teman. Kemudian yang nilainya 2 itu adalah yang D, menjelaskan kejadian sebenarnya dan mengharapkan kebijaksanaan si pemilik barang. Nah, ini juga kurang tepat karena menunjukkan kalau kita itu tidak memiliki rasa bersalah karena tidak meminta maaf, teman-teman. Dan poin 1 itu adalah yang A, meminta ganti rugi pada orang yang telah menggunakan barang tersebut. Pilihan jawaban A ini juga kurang tepat karena apa? Tidak meminta maaf dan tidak bertanggung jawab karena meminta ganti pada orang yang menggunakan barang tersebut padahal kita yang bersalah karena salah mengirim alamat, teman-teman. Jadi kalau misalnya kita salah ngirim, maksudnya kita melakukan kesalahan, kita harus minta maaf, teman-teman. Kemudian ya selesaikan gimana solusinya, yaitu mengganti barang tersebut. Jadi permasalahannya juga bisa teratasi. Oke, untuk soal nomor 3 jawabannya adalah yang B. Lanjut ke soal nomor 4. Lanjut ke soal nomor 4, kita baca bareng-bareng. Terjadi evaluasi perubahan jam kerja dari 6 hari kerja menjadi 5 hari kerja. Agar pekerjaan tetap dapat terselesaikan, hal yang perlu Anda perhatikan sebagai pemimpin adalah, kita baca dulu opsinya. A. Menjalani perubahan jam kerja tersebut jika tidak berhasil memberi usulan agar dikembalikan ke aturan 6 hari kerja. B. Pengaturan mengenai jam kerja yang lebih efektif. C. Memberikan koordinasi pada karyawan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan lebih cepat. D. Menjalani perubahan jam kerja tersebut penuh sukacita. Oke, teman-teman, kira-kira jawabannya mana? Oke, kita langsung aja ya. Nah, jadi di sini tunjukkan bahwa kita adalah seseorang yang mudah beradaptasi terhadap lingkungan atau suasana kerja yang baru, serta mampu memotivasi orang lain untuk dapat beradaptasi terhadap perubahan tersebut. Jadi, pilihan jawaban C itu memiliki nilai yang paling tinggi ya, teman-teman. Nah, ini poinnya adalah 4. Memberikan koordinasi pada karyawan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan lebih cepat. Jadi, di sini juga mampu beradaptasi dengan perubahan jadwal jam kerja, teman-teman. Nah, untuk poin 3 itu adalah yang B, pengaturan mengenai jam kerja yang lebih efektif, seperti itu. Nah, jadi ini yang B kurang lebih sama dengan yang C, cuma kalau yang C itu ada dia memberikan koordinasi. Jadi ada actionnya ketimbang yang B, teman-teman. Nah, untuk yang D itu poinnya 2, menjalani perubahan jam kerja tersebut penuh sukacita. Kemudian yang A itu poinnya adalah 1, karena di sini yang A itu dinilai tidak bisa beradaptasi terhadap perubahan jam kerja. Kalau yang D poinnya 2, menjalani perubahan jam kerja tersebut dengan penuh sukacita, ini juga bagus, teman-teman. Cuman menurut aku dan juga menurut dari soal ini, buku bacaan ini, teman-teman, tidak menunjukkan action yang spesial gitu, teman-teman. Kalau yang C itu kan lebih spesifik, memberikan koordinasi. Jadi semua orang itu bisa jadi kita itu mampu memotivasi orang lain supaya dapat beradaptasi, seperti itu, teman-teman. Ya, jadi di sini soal nomor 4 paling tinggi adalah yang C. Kita lanjut ke soal yang terakhir. Oke, teman-teman, kita lanjut lagi ya ke soal yang terakhir. Kita baca bareng-bareng. Pada saat sedang mengerjakan tugas yang belum selesai dan deadline-nya minggu ini, atasan memberikan tugas tambahan yang harus diselesaikan hari itu juga. Padahal Anda tahu di ruangan Anda banyak pegawai lainnya yang sedang tidak sibuk. Sikap Anda, kita baca dulu opsinya. A. Meminta tolong rekan kerja Anda untuk mengerjakannya. B. Mengerjakannya sebaik mungkin karena atasan sudah mempercayakan tugas tersebut kepada Anda. Yang C. Menerima pekerjaan tersebut tapi mengerjakan seberapa mampu. Yang D. Mengerjakan tugas lain terlebih dahulu baru mengerjakan tugas tambahan dari atasan. Oke, teman-teman, kira-kira jawabannya mana yang tepat? Nah, kita langsung aja ya ke pembahasannya. Kita harus menunjukkan sikap yang bertanggung jawab dengan melaksanakan perintah atasan tanpa alasan apapun selama tidak melanggar aturan. Jadi, pilihan yang jawaban yang profesional itu adalah yang B, teman-teman. Poinnya 4. Mengerjakan sebaik mungkin karena atasan sudah mempercayakan tugas tersebut kepada kita ya. Nah, untuk pilihan jawaban A dan C itu tidak profesional, teman-teman ya. A itu bernilai 1 dan C itu bernilai 3.
Nah, kalau yang A meminta tolong rekan kerja, padahal tugas tersebut sudah dilimpahkan ke kita ya teman-teman. Kalau yang C menerima pekerjaan tersebut tapi mengerjakan seberapa mampu. Nah, ini juga bukan sikap yang profesional. Kemudian yang pilihan D itu poinnya 2 teman-teman. Nah, pilihan jawaban yang D itu tidak efektif dan efisien karena yang deadline adalah tugas dari atasan dibandingkan dengan tugas yang lain. Jadi deadline kita kerjakan tugasnya yang deadline-nya udah deket dulu teman-teman. Supaya apa? Supaya bisa terselesaikan semuanya. Jadi deadline yang masih jauh-jauh hari itu kita tunda sebentar, kita kerjakan dulu yang deadline-nya mepet teman-teman, seperti itu ya. Jadi masalahnya bisa teratasi. Oke teman-teman, segitu aja 5 soal P3K dari aku. Semoga bisa membantu persiapan tes P3K kalian tahun ini. Dan juga untuk kalian yang cari-cari platform untuk tryout, aku saranin untuk bergabung ke Sobat P3K karena di situ udah lengkap banget dan banyak banget teman-teman kita yang udah daftar di sana dan banyak juga alumni-alumni sana yang lulus. Dan aku merupakan salah satu alumni dari Sobat Sobat CPNS teman-teman. Aku sebelumnya ikut CPNS ya. Oke, selain dari tryout, aku juga punya kumpulan soal dalam bentuk ebook atau soft file PDF ya, teman-teman. Dan di situ ada edisi 1 dan edisi 2. Misalnya kalian mau order, kalian bisa hubungi via WhatsApp yang udah aku cantumin di description box aku. Dan untuk link tryout Sobat P3K, aku sudah cantumin juga di description box aku. Jadi kalian tinggal cek-cek aja description box aku. Dan untuk bimbel itu masih dalam persiapan, lama banget teman-teman, memang lama. Dan mungkin aku nggak tahu kapan selesainya, masih sekitar 45% teman-teman. Intinya kalau udah selesai aku bakalan infoin lagi ke kalian. Dan ya segitu aja teman-teman. Oh ya satu lagi, aku sekarang udah bikin akun TikTok teman-teman. Kalian bisa follow TikTok tersebut untuk pelajaran soal-soal lain. Dan soal-soalnya itu beda dari YouTube aku ya teman-teman. Jadi soal-soal yang terbaru lah. Oke teman-teman, sekian dari aku. Terima kasih banget yang udah nonton, yang udah subscribe, atas support kalian. Terima kasih yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe, di like, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Dan misalnya buat kalian yang mau request video soal apa aja yang mau dibikin, silahkan komen di kolom komentar teman-teman. Dan ya, segini aja dari aku. Sekian, terlebih terkurang aku mohon maaf. See you next video. Bye-bye.